Ya, udah itu kemudian udah oke, kita cek ternyata depresiasi belum dimasukin bulan Januari, kemudian setelah kita masukkan kita closing. Akurat, akurat enterprise. Nah, ini enggak. Nah, kemudian kita tadi saya kan create ya, saya open Slack. Kemudian di oke. Nah, ini seperti biasa. Nah, ya. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan jelas. Oh, ya udah, alhamdulillah. Coba saya lihat hasil kerja kita ya selama 1 semester kemarin ya. Iya. Untuk yang misalnya pertama join di sini ada file login ya, bisa ngeliat ibu panduan setup, kemudian list ya. Ini kita cek lagi yang kemarin reportnya ya. Kita udah buat jurnal apa sih gitu ya. Index to report, kemudian di sini kita ngecek general ledger ya. Kita cek all journal. Ya, kita kan kemarin kerjain yang bulan Januari ya. Hmm, Januari 2022 ya. Kita cek jurnal yang udah kita buat ya. Ini namanya kalau di kita kerja di perusahaan namanya account reconciliation. Ya, jadi kita akan melakukan account reconciliation. Ya, jadi nanti kalau kerja ditanya bisa melakukan account reconciliation nggak? Oh, bisa. Gitu ya. Karena udah diajarin ya. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 berarti sebulan ya. Bulan Januari tahun 2002. Ya, kita klik OK ya. Kemudian ini whole journal ya. Account reconciliation itu kita akan ngecek pos-pos yang sudah kita jurnal. Jadi kita ngecek jurnal, udah itu kita ngecek ledger ya, general ledgernya ya, buku besar berarti kalau di yang bahasa Indonesia. Kalau Andre bahasanya bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemarin di setting. Saya yang bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, Kita ini cek bahasa Inggris. hmm, kita cek jurnal dulu ya. Ini jurnal-jurnal yang kemarin udah kita buat ya. Jadi waktu kemarin kita kuliah itu kita kan nggak pakai saldo awal ya. Ya, jadi kita buat saldo awalnya itu pakai jurnal ya supaya langsung balance gitu. Ya intinya kalau masukin saldo awal ada step-stepnya memang itu kadang lama ya. Jadi kita ambil langkah saldo awalnya lewat jurnal supaya pada saat input setup kemudian langsung balance. Karena dari jurnal ini kita langsung balance ya. Nah, sudah kita cek nih, kita nggak ada masalah lagi ya. Jurnal udah kita cek. Kemudian kita cek apa sih? Oh, jurnal kita tutup aja ya. Kemudian kita cek financial statement, kita cek balance sheet, profit and loss dulu deh yang standar ya.
Jadi bulan Januari itu kita untung berapa? Ya, sampai sini masih kelihatan ya, Andre ya? Kelihatan, kelihatan. Ayo udah. Tadi di Lanjut. laporan laba rugi ya, berarti kalau di bahasa Indonesianya. Iya, laporan laba rugi ya, betul. Nanti klik ya. Habis dari financial statement, kemudian ke laporan laba rugi dulu. Coba di sana, Andre, udah ketemu. Udah. Nih sambil ini ya, ini kita lihat tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2022 ya. Iya, Eh, kita kliknya show parent sama show chart ya. Kemudian total on parent. Parent itu maksudnya kalau di charge of account itu induknya, induk account. Kalau child itu maksudnya sub sub dari induknya, sub account ya. Kalau di iya. yang bahasa Indonesia eh, apa di situ? Tampilan induk. Oh, Kalau yang tampilan. di bawah itu yang Ah, show total on parent itu tampilkan jumlah induk kalau show chart bahasa Indonesianya apa di situ? anak-anak. Tampilkan Anak anak. ya. Ah, Iya. ya, kalau ini kan accurate kalau di MYOB itu kita suka bilangnya sub sub dari Hmm, account kan account account induk atau parent tapi di bawahnya itu sub sub account. Kalau di sini kan di akurat dibilangin child ya. Kita lanjut ya biar biar cepat beres. Nah, ini laporan laba ruginya. Ya, karena kita ini kemarin buat perusahaan dagang ya. Kenapa kita pilih perusahaan dagang? Supaya lengkap. Jadi kita belajar tentang, kalau aset udah pasti, ya kita belajar aset, nanti ada depresiasinya. Kemudian kita belajar juga tentang, apa namanya, inventory ya. Ya, jadi di sini bulan Januari untungnya 88 juta ya. Ya, hebat bisnisnya. Jadi kita lanjut ke laporan laba rugi ya. Kita indeks ke report balance sheet standar. Kemudian kita klik 2 kali. Kalau di sana apa namanya? Laporan posisi keuangan ya. eh yang apa? Kalau yang balance sheet kalau di bahasa Indonesia namanya apa? Kalau saya kan yang settingannya bahasa Neraca oh di saya. neraca. Oh di saya namanya Neraca. neraca ya. Oke, oke. Kalau menurut PSAK kan harusnya laporan posisi keuangan ya. Oh, Yaudah kita lanjut aja. Kita lihat laporan balance sheet ya. Per tanggalnya itu periodenya akhir bulan ditulis ya. Jadi as of-nya 31 Januari 2022. Ya, kita cek, kita oke ya. Kita show parent, show chart, dan show total on parent. Kita lihat ya. Jadi kita lihat laporan keuangan kita ini kurangnya apa sih gitu ya. Di sini kas dan bank, kas kecilnya 1 juta. Banknya segini, kemudian ini account receivable, ya persediaan barang dagang, kemudian sewa gedung, aktiva tetap komputer. Oke, oke. Accumulated depreciation-nya di sini, jadi historical value-nya 17.600. Nah, di sini kita lihat akumulatif depreciation-nya masih nol. Jadi nanti kita hitung depresiasi dulu, kemudian kita akan jurnal depresiasi ya. oke. Nah, Iya. karena nanti pas lagi ujian, eh, apa namanya, ada list apa namanya aktiva tetap.
list aktiva akan diminta pas lagi ujian. Jadi sekarang kita mau hitung depresiasi dari aktiva yang udah kita beli. Ya, Iya. kemudian ini account payable, oke. Accrued expense, ya. Accrued expense, oke. Di sini ada accrued expense. Ntar kita lihat apa yang belum dibayar ya. Jadi harusnya accrued expense ini kan hutang. Pada awal Februari harusnya accrued expense ini sudah dilunasin semua. Ya, ini pasti air, telepon, listrik, kemudian kemungkinan ada gaji. Ya, nanti kita lihat accrued expense-nya. Oke, udah nggak ada masalah ya. Kita tutup balance sheet-nya, kemudian yang belum kita masukin apa tadi? Kita hitung ini ya, aktiva ya. Aktiva. Iya, kita lihat aktivanya ada apa aja ya. Iya. Kita kemarin di fixed asset ini kita eh, cek fixed asset list, kemudian ini aktiva kita. Kemarin kita beli komputer, terus printer, ada sofa, ada bangku, ada meja rapat, kemudian meja kantor, kemudian lemari kayu. Ini kan kita pakai estimate life-nya 4 tahun ya. Terus pakai strike 4 line. tahun. Jadi ini kita bagi ke berapa unit sih? Ini ada aset account-nya ada 2. Kita lihat nih, ini kodenya 1700041 ya. Kemudian 1700041 itu komputer ya. Jadi kita tinggal depresiasi ya. Kita buat jurnalnya debit biaya depresiasi komputer ya. 6 juta ditambah 2.200.000 jadi 8.200.000 dibagi 48. Coba hitung deh Andre. Ya, dibagi 48 atau kemudian kita ngitung furniture. Furniture itu di total dari sofa, bangku, meja, kemudian lemari ya. Kemudian dibagi 48. Itu tiap bulan jurnal. Jadi sebelum kita closing ya kita apa namanya jurnal yang belum kita masukin tadi udah kita cek itu depresiasi ya. Jadi kita depresiasi dulu, kemudian kita closing, kemudian kita masuk ke bulan Februari ya. Ya. Ya, kita start sekarang. Tadi udah yang udah masuk siapa aja tuh hari ini? Udah bisa buka semuanya ya? Buka, udah bisa. Ya, udah bisa ya. Udah kalau gitu kita buat jurnal depresiasi dulu ya. Iya. Ini fixed asset. Nah, kita ngeliat akunnya udah dibuat nggak accumulated depreciation-nya. Jadi kemarin kan ini, jadi akumulasinya itu
nanti berarti nilai komputernya ini berkurang semua. Ya, coba dihitung dulu deh. Ya, kalau berarti kita ngitung depresiasi komputer aja dulu ya. Komputer itu termaksud yang printer laser HP-nya juga nggak? Atau Iya, komputer aja? Oh, termasuk. printer lasernya juga sama. Karena kan Oke, oke. kodenya sama. Iya, Jadi oke. kita melihatnya kodenya sama. Ini kan kodenya sama. Jadi didepresiasinya itu dengan apa namanya akunnya sama. Biaya depresiasi komputer nanti aku mulai ya. Kemudian kita ngetes dulu ya satu jurnal ya untuk depresiasi ini ya. Em, jadi 8 kalau di sini saya buka kalkulator nih. Nih kan kalkulator. Kelihatan nggak kalkulator saya? Tuh, di Kelihatan. layarnya Andre kelihatan ya. Di sini kan Iya, kelihatan. 8 tambah 2 ya. 8.200.000 ya. 8.200.000. Iya. Heeh. Ini ya, udah kelihatan ya. Saya bagi Iya. 48. Terus sama dengan ini sebulan segini ya. Jadi Hmm. kita akan buat jurnal ya. Ini ingat ya 170.833 ya. Iya. Ya 833 aja nanti selisihnya kan dihabisin pas akhir periode ya. Oke 170.833. Jadi oke. Ingat ya. Ini saya minimize. Kita ke jurnal ledger. Di sini ada jurnal voucher. Kenapa kita pakai jurnal voucher? Karena depresiasi itu kita anggap sebagai adjustment akhir bulan. Ya, jadi kita masuknya ke jurnal voucher. Ya, tidak melalui modul cash bank, inventory, gitu ya. Atau sales ya, kita pakainya jurnal voucher. Kemudian Hmm. kita salin 31 Januari ya. Iya. Nih, 31. 31 Januari ya. Iya. Kemudian kita buat depresiasi depresiasi komputer komputer Januari 2022 gitu ya. Terus kita cek akunnya berarti di tadi 1.700 ya. Ini dia komputer nih. Iya. Ntar dulu deh, kok depresiasinya dia nggak ada. Kemarin kita udah buat akumulasi depresiasi. Oh, ini belum ada nih. Ini kan, bentar nih. Ini kan satu tanah, dua gedung, tiga kendaraan. Ini 4142 ya. Ntar kita ganti kodenya nih ya. Kode ininya bisa kita ganti nih ya. Kemudian yang ini kan satu akumulasi gedung. Kalau di sini kan satu tanah, jadi gedung itu nomor dua ya. Terus tiga itu kendaraan, ini empat inventaris kantor ya. Oke, oke. Berarti yang akumulasi kendaraan ini, peralatan kita ganti ini ya, akumulasi komputer ya. Kita cek biayanya udah ada belum? Kemarin kita kan udah buat tuh, buat
biaya penyusutan yang udah ada nih. Biaya penyusutan peralatan ini ntar kita ganti komputer sama inventaris kantor. Oke, kita ganti ini dulu ya sebelum masuk ke sini kita ke ganti list dulu chart of account. Ini kita ganti. Tadi apa yang kita ganti? Ayo. Yang akumulasi penyusutan Iya, peralatan. akumulasi penyusutan peralatan ya. Kita ganti ya. Iya. Akumulasi kodenya tadi berapa? Ini kan, ya. 17. Ini kan tadi komputer 41. Oh, peralatan itu terdiri dari komputer sama inventaris kantor di sini. Kan induk nih anak nih, ya. Jadi kita nggak bisa hapus ya karena dia nginduk. Berarti ini harusnya nginduk juga nih. Jadi ini kan penyusutan gedung. Gedung itu 17. Ini kita harusnya bisa perbaikin sih 17 kalau peralatan itu ini bukan peralatan komputer ini. Tadi akumulasi penyusutan komputer ya. Iya. Jadi itu. Komputer ya, jadi komputer. Kemudian eh, kita oke ya. Ini kan di refresh mana sih? Nih kita refresh. Ibu, namanya jadi akumulasi penyusutan komputer dan furniture atau komputer aja? Komputer aja. Komputer aja ya. Ya, kemudian karena kan peralatan itu induk itu nggak bisa di jurnal. Jadi yang kita jurnal itu anaknya atau subnya. Ya, kemudian juga sama yang biaya itu diganti penyusutannya bukan peralatan kan dibagi dua ya penyusutan tadi penyusutan ini kantor. Yang penyusutan peralatan itu diganti komputer ya. Komputer itu. Ya, oke. Nah, kemudian kita refresh. Ya, ini kalau refresh terus. Oh ya, ini ada reminder. Ya, ini udah ya semuanya ya. Ini udah. Iya. Sekarang kita masuk ke jurnal jurnal vouchernya. Kita jurnal tadi apa? Debatnya biaya depresiasi dulu. Mana biaya depresiasi? Biaya penyusutan komputer. Ya, enter. Ya, tadi berapa nilainya? Di kalkulator 8 dibilang juta 200. 170. Bukan, ini. Oh 8 iya juta ya, dua tadi ratus bagi bagian. 48, jadi 170, 833 ya. Iya. 170, 833. Ya, kita tap, kemudian enter, masuk ke sini, akumulasi penyusutan. Kita klik akumulasi penyusutan. Nah, ini akumulasi penyusutan komputer. Ya, kita enter. Ya, dia dikredit langsung. Gini.
Ya, ini kode vouchernya 22 karena tahun 2002, kemudian bulan Januari, udah itu ini voucher ke-11 berarti. Ya, udah kita save ya. Save and new aja. Tuh. Langsung bunyi dia ting. Ya, kemudian kita buat jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya itu di refresh. Ini coba saya refresh ya, soalnya dia minta di refresh katanya. Udah, saya refresh. Dia bunyi terus. Kemudian kita ngeliat lagi ke aset ya. Ini asetnya. Kemudian coba di total Pak furniture. Ini kan kodenya sama furniture. Eh, ini udah berapa? Ini 5 juta, udah 7,5 juta ya. Ini saya hitung jadi 9.400.000. Oh, coba. Ini kan udah 7,5 tambah ini 8 juta 550. Ya, 550. 550 tambah 50 sudah 100. Iya, betul. 9.400.000 ya. Bener Iya, nggak? Ya, ya udah. iya, Jadi sembilan kita juta empat pakai ratus. kalkulator lagi. Ini kalkulator saya kelihatan ya. Kelihatan? Kelihatan, sembilan Bu. juta 400 kita bagi 48 48. ya. 170. Sorry, 195.833 ya. Oke, kita Ya, minum lagi. Kita buat jurnal voucher yang ke-12 tuh dia. Tanggalnya kita buat tanggal 31 Januari. 31 Januari 2022. Perinciannya biaya depresiasi aja deh. Depresiasi furniture ya. iya. Furniture Januari 2022 ya. Ini kan ya Iya. kita buat biaya dulu. Biayanya kita dapetin biaya penyusutan inventaris kantor, ya kan? Tuh, berapa tadi? 195.833 ya? 195, 195, 195.833. 833. Bener ya? Kita Iya, kemudian enter, kita masuk. Kita masuk ke akumulasi. penyusutan Akumulasi penyusunan komputer. Kita masih buru-buru nih karena saya pakai Zoom. Ntar berarti nanti ntar saya buat lagi Zoom-nya kalau sampai mati ya. Iya, 40 menit ya, Bu. 45 menit lah. Saya. 45. Tapi ini kayaknya baru 30 menit udah dapat reminder. Ya udah kita enter ya, kemudian kita pakai tab, kita klik tab ya. Nah, udah itu langsung save and close aja ya. Oke. Ya. Nah, udah kan? Ya, kita cek ke balance sheet-nya apakah tercatat akumulasi depresiasi yang udah kita masukin ya di sana. Kemudian kalau udah oke semua, kita ini kok penuh ya ini saya. Ini fixed asset.
kita tutup dulu aja ya, nanti kita buka lagi ya. Kita ke index to report ya, kalau misalnya pengen tahu tuh index to report ada di report, kemudian index to report, kemudian kita cek balance sheet, kita klik 2 kali ya, kemudian eh, kita cek 31 Januari ya. Ya, kita lihat ini dia aktiva tetap. Ini udah di total sama dia ya, berarti udah masuk semua ya. Total asetnya tinggal 17.233. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, udah oke. Berarti sekarang kita coba kita closing bulanan. Ya kan kita udah cek. Oh, laporan rugi laba dulu. Jadi sebelum closing kita cek dulu laporan rugi labanya. Ya, udah itu kita lakukan closing. Ini satu, ini 31. Ya oke. Ya ini laporan rugi laba kita. Ya tadi kan kita ngecek penyusutan udah masuk tuh. Ya biaya penyusutan. Ya kalau gitu kita bisa closing ya. Oke ya udah nggak ada masalah ya. Eh, Kemudian kita file, kita cari content review. Ya import journal, exit, chart, sales, vendor, job posting. Ya di sini ada job posting, inventories adjustment, fixed asset, recurring, memories, others, kemudian report, custom. New company. Kita coba preference ya. Currency, item default, reminder, sales, taxation. Ya kita lihat di sini ada customer. Ini ada periodic, pre-op, end. Ya di activities. Coba custom financial statement, kemudian PPN Memories report, design report, ya. Di sini nggak ada lagi, ya.
Coba yang bahasa Indonesianya lihat deh. Yang activities coba ke period N. Di situ bahasa Indonesianya apa? Proses akhir bulan sama pengingat. Oh, dia dibilangnya proses akhir bulan ya. Ya udah kita pakai Iya, N aja ya. ya, oke. Ya, karena kalau di MYOB kalau nggak salah namanya closing. Jadi tiap accounting software emang beda-beda sih. Kita pakai period N. Period N dulu. Gampang kalau misalnya salah nanti nggak usah kita backup. Ya, Oke, ya. Oke ya, langsung yang period N ya. oke. Nah, period N itu kita klik bulannya kan kita kemarin buat pencatatan di bulan Januari, ya kan? Tahunnya juga 2002. Kita pakai periode yang Januari 2002. Udah, Udah, ya oke ya. Kemudian kita oke. bulan Period telah and selesai. complete. Tulisannya apa? Kalau di apa namanya yang bahasa Indonesia? Proses akhir bulan telah selesai. Oke. Kalau di saya cuma period and complete. Ya, berarti kita udah proses akhir bulan, udah closing nih ceritanya. Ya, kita klik. Ya. Kalau udah closing udah nggak bisa diedit lagi ya? Atau gimana? eh iya, nggak bisa diedit lagi. Kalau mau diedit pakai jurnal balik. Oh, oke, oke. Kalau mau diedit bisa juga. Ini kan belum di backup. Jadi apa namanya pakai data sebelumnya. Oh, berarti nulis ulang lagi yang voucher tadi ya? Yang biaya penyusutan. Heeh. Udah dimasukin nggak penyusutannya? Belum ya, Udah, Andre udah. ya? Udah. Kalau Iya. saya udah, Iya, kalau Indah gimana Indah? indie. Indi. Kebanyakan mahasiswa jadi Indah. Indah nggak ada suaranya Indah. Suara saya ini agak lagi gatal tenggorokannya. Ya udah ya, Masih flu ya, Bu? suaranya masih ini ya, apa eh, Iya, indeng ya. Tapi iya. saya mendingan nggak apa demam saya udah turun sih. Oh, Udah tadi dijemur sih saya siang jam 10. eh kita lanjut ya. Kita cek saldo awal ya. Jadi activities report ya. Kita lihat kalau gitu activities report di sini yang pas kita jadi pas awal tadi kan kita kuliah kan kita melaksanakan apa namanya buat jurnal 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 apa namanya depresiasi ya aduh depresiasi. mau depresiasi aja susah banget udah itu kita masukkan jurnal depresiasi kemudian kita closing karena sebelumnya kan kita sudah melakukan account reconciliation ya udah itu kemudian udah oke kita cek ternyata depresiasi belum dimasukin bulan Januari kemudian setelah kita masukkan kita closing nah sekarang kita lanjutkan ke apa namanya jurnal untuk bulan Februari. Nah, coba mahasiswa cek di situ kan ada accrued expenses saldonya di bulan Januari. Itu saldo apa aja? Nah, udah itu kemudian kita bayar di bulan Februari. Ya, jadi accrued expensesnya kita bikin nol. Ya, sekarang kita cek dulu ya. Kita balik ke saya berarti share screen ya. Saya share screen dulu.
Bentar. Udah nih saya share. Berarti kita masuk ke Accurate lagi ya. Nah, kelihatan nggak layar saya? Jelas ya? Jelas. Ya, kita masuk ke ini aja nih. Tuh kita indeks to jurnal, ya. Index to report, kita klik lagi, ya. Ini kita tutup-tutupin. Cepetan nih saya ngekliknya. General Ledger, kita klik, kemudian kita klik all journal. Kita bisa ngecek lewat jurnal, kita bisa ngecek juga lewat ledger ya. Kalau bosan di sini kita cek ke ledger aja deh. Kita cek ke ledger. General Ledger Summary. General Ledger Details ya. Kita belum mencoba ini kan ya. Kita cek. Ya, kita klik ini. Sorry, kecepatan. Kemudian kita klik Januari ya. Kemudian kita klik ya satu. Ya, jadi dia akan memunculkan akun yang ada transaksi aja. Ya, kita lihat ledgernya apa aja sih. Nah, ini. Ya, ini namanya ledger. Kalau di mahasiswa, namanya apa akunnya? Buku besar ya? Buku besar. Ya. Nah, kalau saya kan General Ledger Details. Jadi ini saya sengaja cek ledger ya atau buku besar untuk ngecek accrued expenses. Apa aja sih di situ? Nah, ini ternyata ini ya listrik Januari ya. Kan kita catatnya Januari nih sebagai adjustment, kemudian pemakaian air, kemudian biaya telepon sama gaji terutang bulan Januari itu 13 juta ya. Jadi gaji Januari kalau perusahaan-perusahaan kan ada yang bayarnya akhir tanggal 20, tanggal 25 atau 28 ya. Nah, untuk di kasus ini kita buatnya pembayaran di bulan Februari. Awal Februari kita bayar semua accrued expenses. Ya, ingat ya, ini ya. Kita bayar listrik, air sama ini. Ya, kodenya itu 220001, totalnya 15.400. Nih, ini nomor jurnal vouchernya nih yang kita buat 7, 8, 9, 10. Terus tadi kan 11 sama 12 waktu buat jurnal depresiasi ya. Sekarang kita bayarin semua aja accrued expenses-nya di bulan Februari ya. Ya, Februari. jadi kita bayar utang gajinya Februari ya. Ceritanya perusahaannya ini perhitungan. Ya, ingat ya totalnya 15.400. Listrik. Oke, kita bayar, kita buat nol. Ya, jadi kita udah tahu ya ini ledgernya, ini ledger. Ini yang namanya ledger. Ya, udah ya. Sekarang kita tutup.
tutup, kita langsung kemana? Jurnal voucher lagi ya. Harusnya sih jurnal voucher itu kan ada di mana? Ledger kan? Nih, ya, ini jurnal vouchernya 2022. Ya, kita bayar tanggal berapa sih? Sekarang mahasiswa mau pakai akun apa? Kita pakai kas bank aja ya, kan ini belum ya. Karena jurnal voucher itu untuk adjustment nih. Nih jurnal voucher kita pakai modul kas bank aja. Jadi pembayarannya lewat bank book aja. Ya, karena kenapa kita bayar nggak pakai modul eh, purchase karena itu kita nggak bayar inventory kan, ya jualan juga ya nggak ada fixed asset juga nggak kan. Jadi kita pakai cash and bank aja ya. Di sini kita klik pakai bank book ya. Jadi itu bayar apa aja? Kita mau bayarnya ceritanya kita pakai bank ini ya. Kita bayarnya bulan 2 tanggalnya tanggal berapa? Besok ya. Ini bayar gaji. Jangan tanggal ini deh, tanggal 1 aja. Hmm, Bayar gaji, terutang, terutang. 13 juta ya. Yang kita bayar apa sih? Accrued expenses ya. Ini accrued expenses. Enter, kemudian kita klik tab. Kemudian kita enter lagi. Kita klik bank. Oh ini udah nih. Ini harusnya sih udah oke nih. Kayak gini. Ya, accrued expenses 13 juta, total payment. Coba kita save and close ya. Sudah, udah ke save, kita cek jurnal. Ini kan Januari, kita tutup. Masih bingung Bu. Yang paid formnya itu yang dapat dari mana ya? Oh, sebentar ya. Kita cek jurnalnya dulu ya. Ntar udah itu saya jelasin ya. Dapat dari mananya ya. Iya, Kita cek ke jurnal dulu ya. Kita cek all jurnal. Kita cek kan bulan Februari ya. Tanggal iya. 1 kan. Kita sama bulan Februari.
28. Oke. Kita kan Februari baru masukin satu jurnal. Tuh. Ya. Jadi Iya. kalau udah ngeliat kan jurnalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau dipakai modul kas and bank ini, pakai payment, ya, eh, accounting software ini akan punya pola untuk membuat jurnal. Ya, kita cukup menulis pembayarannya ini pakai akun apa dan keluar lewat akun apa gitu. Ya, tadi kan kita coba kita buat satu jurnal lagi ya. Pembayaran yang belum dibayar apa lagi? Listrik ya. Listrik berapa? Eh, Coba lihat ya. Saya tutup belum sih jurnal Januari tadi saya tutup. Listrik berapa? 1,2 kalau nggak salah ya. listrik, iya 1.200.000. Udah kita bayar lagi ya kalau gitu ya. Ini kan udah. Jadi ingat ya. Jadi yang kita masukin itu eh, kalau jurnal voucher kan kita buat jurnal ya karena itu adjustment. Tapi kalau lewat modul Kas and Bank ini cukup kita tulis pembayaran untuk apa, akun yang mana yang kita pakai gitu. Untuk debitnya apa? Karena kreditnya kan dia otomatis karena kita pakai modul Kas and Bank kecuali kita pakai modul general ledger yang jurnal voucher ya. Ini suara motor kenceng banget ya. Kalau gitu saya buat lagi payment ya. Saya buat lagi payment. Saya pindah dulu ya karena di dekat jalan berisik. Payment from-nya dari sini. Jadi nanti nih dari Bank Artagraha kan yang kita buat kemarin. Ini voucher nomornya 2 di otomatis. Ya, tadi kan satu saya buat. Cek numbernya nggak usah diisi, kosongin. Ini kita buat per Februari ya. Saat listrik kita bayar tanggal 2 aja deh. Ya, bayar listrik ya. Bayar listrik pemakaian tuh pemakai buru-buru gini pemakaian Januari 2022. Monnya berapa tadi 1,2 ya? Karena kan ini secara accounting, ini udah dicatat. Jurnal sebelumnya kan debitnya biaya listrik, kreditnya accrued expenses. Kita tap, terus save and close. Tuh, ya kedengeran. Coba dilihat lagi, Andre kalau nggak Indi lagi on nggak nih? Utang airnya berapa? Air 450.000. Oke, 450.000 ya. Kita buat ya dari Iya. Bank Artagraha. Ini dia langsung 3 nih vouchernya. Kemudian cek nomornya nggak usah diisi. Eh, kita buat Februari tanggal 2 ya. Kita bayar air. Air berapa?
Air pump ya? 400. Iya, Air pump pump ya? air pump iya. Januari ya? 2002 pemakaian. Pemakaian. Semuanya 450.000 ya? Iya. Gini ya. Ya, jadi tadi pertanyaan Andri udah terjawab belum? Ya udah terjawab. Ya, udah ya. Karena kan sebelumnya kita udah buat jurnal. Per Januari kita buatnya debitnya biaya listrik, kreditnya eh, kreditnya itu accrued expenses sama gaji juga ya. Terus save and close. Terus apa lagi yang belum dibayar? Accrued expenses. Em, Tadi gaji udah ya. Hmm. Listrik, pump, telekomunikasi Oh, udah. telekomunikasi belum ya? Iya. Salah report. Berapa Itu 750.000. biaya telekomunikasi ya? Iya. Kita buat lagi pembayaran. Ya, pembayarannya lewat bank Agraha. Kemudian ini pembayaran keempat, tanggalnya ingat kita masih di 2022 bulannya, bulan Februari ya, Februari tanggal 2 aja kita bayarin semua pemakaian telepon ya. Telekomunikasi. Iya, Iya. pemakaian telepon Januari 22. Biar cepet berapa? 750.000 kan? Iya. Iya. Terus ini kita lunasin semua accrued expenses-nya. Ya, pen close. Tuh, udah bunyi, udah ke klik. Dari sini kita bisa kita bisa lihat apa laporan balance sheet ini apa? Profit and loss standar. Kita cek laporan, kita mau ngecek rugi laba kan penjualannya belum kita masukin. Ya, kita cek apakah laporan rugi labanya, laporan posisi keuangan atau balance sheet-nya sudah memenuhi syarat gitu. Tadi yang salah. Nah, ini balance sheet-nya. Ini merah ini menunjukkan biaya ya, pengurang. Negatif, tanda negatif maksudnya dikurang. Ya, jadi bukan salah ya. Saya cuma cek, ini balance 951, ini 951. Yang jadi perhatian kita, ini udah oke.
Kenapa? Balance sheet kita mesti ngecek. Tadi kan kita closing. Kalau closing itu berarti kan keuntungan di bulan Januari itu akan akumulasi di current earning of the year. Nih di sini. Ini keuntungan di bulan Januari. Ya, berarti software ini udah sesuai dengan apa namanya, sudah sesuai gitu ya. Dan kita juga sudah melakukan pencatatan akuntansi sudah sudah benar gitu ya. Kita bisa lihat dari salah satu alat cross checknya itu di current year earnings ya. Ini kan bulan Februari ya kan, ini laporan eh, rugi, rugi laba lagi. Laporan posisi keuangan atau balance sheet ya. Kalau di kalian itu kan di mahasiswa bilangnya neraca ya. Ya, atau apa? Yang masih online siapa sekarang? Saya masih online. Kalau di Ya. Andre tulisannya apa? Di laporan balance sheet-nya yang bahasa Indonesia. Yang apanya? Yang balance sheet udah di screenshot nggak? Di screenshot, di view. View eh, tampilan. Ya, ditampilkan. Bentar ya. Gimana caranya? Oke, tampilannya. Soalnya kalau di saya kan eh, balance sheet, kalau di Andre apa? Ini saya cari. Neraca. Oh, neraca ya. Neraca. Jadi menurut PSAK tahun 2013 eh, kita tidak boleh pakai istilah neraca di akuntansi ya, gitu secara akuntansi karena pajak tidak mengenal itu, pajak masih memakai istilah neraca gitu ya. Jadi memang secara akuntansi harusnya tulisannya laporan posisi keuangan ya. Istilah neraca diganti jadi laporan posisi keuangan. Ya, itu urusan IAI lah ya. Kita lanjut aja ya. Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, kita lanjut aja ya. Ke sini lagi ya. Jadi cara ngeceknya setelah kita closing ya, keuntungan di bulan Januari itu akan terakumulasi di sini. Salah satu ngeceknya current year earnings nih. Ya, ini udah closing. Ya, salah satunya nih kita udah closing tuh. Kalau belum di closing ya, penjualan bulan Januari akan muncul gitu. Nih, akan muncul di Februari. Kalau ini kan kalau udah di closing dia nggak akan muncul. Ini udah ya, udah oke ya. Kita cek lagi eh, index to report, kita ke profit and loss standar. Kita ke tanggal 1 ya, sampai 28 Februari. Nah, tuh lihat. Februari kosong profit and loss. Kenapa? Karena kita belum melakukan pencatatan penjualan sama
biaya-biaya belum kita catat di bulan Februari ya, karena kita udah closing ya. Ya, sekarang kita masukin penjualan. Kita masukin penjualan lagi. Ya, nanti pas UAS di sini kan ada modul-modul activities ini kan. Jangan lupa fix asset nih, fix asset list. Ya, nanti fix asset listnya ini di print coba ya. Kita print fix asset list pakai report, index ya. Nanti kan pas UAS saya akan minta fix asset list nih. Ini depreciation list, tinggal klik doang. Sekarang kita ngeliat fix asset history. Ya, dan kita lihat fix asset per Januari sampai kita coba sampai Februari ya. Kalau Februari kan nggak ada penambahan. Kalau ini, coba ini kenapa begini? Kenapa bulan Mei? Januari tanggal 1 ini kita buat ngecek aja Februari. Ya jadi 2 bulan. Ya kita klik. Nah ini fix asset acquisition. Cuma begini doang. 4 tahun strike line, depresiasi rate-nya. Kemudian ini asetnya. Ini printer. Kalau ini namanya komputer. Kalau ini namanya printer. Nggak ada penambahan. Kalau ini namanya sofa. Ya, ini fix asset list. Nih, ya. View-nya dari Accurate cukup bagus ya untuk fix asset ya. Ya, berarti mahasiswa udah ngerti ya, ngeprint list of fix asset. Kemudian kita lihat depreciation list. Kita udah masukin depresiasi per Januari tanggal 31. Oke. Dia cuma begini doang depreciation list. Ya, tuh. Ini kenapa begini? Karena ini per tipe. Tipenya ini komputer. Kemudian ini printer. Ini sofa. Ya, jadi per tipe dia hitung. Satu-satu. Ya. Ya, kemudian kalau kita mau ngecek inventory kita ada berapa sih? Kita ke sini tutup inventory.
Iya.